akan datang itu akan. Jadi Ah, bulan depan kalau mau berdosa nggak apa-apa, kan sudah diampuni. padahal Maknanya sebenarnya gimana itu? yang disebut dengan diri dalam 1 bulan itu ada panggilan hati untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ada aku. Ya sama kita gembira sama cewek lah. Dekati ada girah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa Cangkir Opini dimanapun Anda berada, hari ini saya bersama Mas Abdul, salah satu pengamat budaya agama di Indonesia. Dan kayaknya itu jabatan satu-satunya jabatan yang ada di Indonesia. Nah, kita hari ini akan ngobrol atau berbincang-bincang soal budaya puasa yang ada di negara kita tercinta ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita bisa melihat ya bagaimana masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah puasa. Pasti ada sahur yang diikuti dengan budaya teriak-teriak, bangunin orang di masjid. Puasa pun begitu, dengan sambutan petasan di mana-mana, apalagi tarwinya. Nah, itu kita akan ulas di pertemuan kita hari ini. Nah, mungkin Mas Abdul bisa sedikit bicara soal bagaimana hasil pengamatannya terhadap puasa di Indonesia. Iya, iya. Oke, terima kasih Mas Alim sebagai orang penting yang ada dalam Cangkir Opini. Nah, kalau Ramadan yang Ya. ada di benak saya itu identik dengan ya moker. Gitu. Mokel. Tahu nggak Ramadan, mokel? mokel itu apa namanya? Buka coko-coko. Buka diam-diam. Buka diam-diam, mokel. Ramadan identik dengan taraweh, Ramadan identik dengan puasa, identik dengan sholat lain. Ini Indonesia ya. Kita bahas yang identik Indonesia aja. Dan ini hampir merajalela di seluruh Semua penjuru dunia. dunia. Ada buka bareng, ada buka puasa bareng, ada itu. Tapi Arab Saudi kan nggak ada petasan. Oh ya, itu kan kalau Indonesia ini memaknai man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kan begitu. Jadi ayat itu mungkin itu dimaknai siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, maka itu diampuni dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi depan dan belakang itu diampuni. Artinya menyambutnya itu dengan petasan itu bagian dari kegembiraan. Itu yang dipahami. Jadi itu ya teman-teman, bahwa kita gembira menyambut bulan Ramadan dengan petasan itu karena dosa kita yang sama dan yang baru yang akan datang itu akan. Jadi bulan depan kalau mau berdosa nggak apa-apa, kan sudah diampuni. Padahal sebenarnya Maknanya gimana itu? yang disebut dengan kegembiraan itu ada unsur kerinduan di situ. Dia pengen mendekatkan diri dalam 1 bulan itu ada panggilan hati untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Itu bagian daripada kegembiraan. Ada ya sama kita gembira sama cewek lah. Ada cewek yang cewek cantik, akhlaknya baik, datang ke kita. Itu rasanya ada panggilan, ada Semangat untuk mendekati. begitulah. Ada semangat mendekati, ada girah di situ. Dan yang terpenting adalah setelah mendekati mau diapain? Setelah menghadapi perempuan itu mau diapain? Kira-kira Ada lagi mungkin? ya mungkin itu saja sementara. Ya gembira itu sebatas itu saja. Tapi Sebatas. menurut Anda, menurut Mas Abdul, kalau bergembira dengan menyalakan petasan atau sampai keliling komplek merayakan bulan puasa itu boleh nggak atau benar nggak? Ya boleh-boleh saja sebenarnya, kan budaya saja. Tapi Nggak harus alangkah ya? baik, nggak harus. Tapi ya tapi memang setiap orang itu dalam mengekspresikan kegembiraan itu beda-beda. Nah, ada orang mengekspresikan kegembiraan itu dengan menyalakan petasan, ada orang mengekspresikan kegembiraan itu dengan sholat,
dengan wudhu, dengan silaturahim, minta maaf sama sesama, karena dia pandang bahwa saya harus untuk masuk di bulan ini itu posisi individunya itu dalam keadaan, maka ada panggilan hati bahwa saya nggak mau memasuki bulan suci Ramadan ini dalam kondisi yang nggak pas, ada dosanya, Nggak mungkin pas. iya, mungkin dia pernah menyakitin perasaan orang lain atau pelit atau mantan, bisa jadi mantan. Oh iya iya. Menarik ini Kayak sebetulnya. Tapi menurut Mas Abdul ini kalau dalam menjalankan puasa apa yang ya istilahnya pesan sampean lah kepada pemirsa semua atau Ya, netizen dalam menjalankan supaya ibadah bermakna. bulan puasa ini itu dikembalikan pada perintah Nabi. Nah, Quran misalnya. Itu yang kita lihat. Tapi perintah Nabi ini jangan dilihat secara tekstual saja, tetapi kita harus belajar makna dari teks itu, makna dari hadis itu, apa yang diinginkan oleh hadis. Kan kira-kira misalnya kalau Ramadan kita disuruh untuk memperbanyak ibadah, salah satunya adalah tadarus. Nah, tadarus ini itu membaca Al-Quran. Membaca itu ada sesuatu yang ingin kita ambil di situ. Apa itu? Ilmu Quran. Kita baca pesan-pesan Allah melalui Al-Quran. Lalu kemudian supaya kita bisa memetik maknanya di situ. Nah, karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan, maka aktivitas peribadatan kita itu selalu didekatkan ke sana. Saya kau membaca supaya kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana perintah Tuhan, larangan dan perintahnya di mana, supaya itu bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kan begitu. Bicara soal budaya agama khususnya di bulan suci Ramadan, maka ada fenomena yang penting dan sangat menarik untuk kita kaji bareng-bareng. Kalau menurut saya sejauh pengamatan saya begini, bicara Ramadan begini, itu ada sahur yang dibilang Mas Alim tadi, ada puasa, ada taraweh, ada tadarus. Saya melihat itu rasanya hampir banyak kehilangan makna dari semua ibadah atau rutinitas pada bulan suci Ramadan ini. Di tadarus misalnya, kalau bicara tadarus, biasanya orang-orang itu karena iming-iming pahala yang berlipat ganda pada bulan suci Ramadan, maka dia sampai ada orang Tamatnya yang berkali-kali. dia tamatnya berkali-kali, khatamnya sampai 6 kali. Tapi setelah ditanya, apa yang Anda dapatkan dari 6 kali menamatkan Quran itu? Setelah saya tanya itu, pada umumnya semua orang yang saya tanya itu nggak ngerti apa yang didapatkan. Yang didapatkan itu adalah tenang. Padahal pendek pengetahuan saya bahwa Tuhan atau Rasul itu menyuruh kita membaca Quran sampai dikhatamkan berkali-kali, diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, karena ada sesuatu yang diinginkan dalam perintah itu. Apa itu? Kita bisa menggali isi kandungan Quran yang nantinya akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana mungkin kita itu bisa menemukan makna itu, yaitu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sementara kita nggak ngerti apa yang dimaksud dari yang dibaca itu. Nah, dari sini saya melihat, tapi semua orang itu berlomba-lomba
semua umat Islam itu berlomba-lomba mengkhatamkan Quran dengan iming-iming pahala. Iming-iming pahala bagi saya itu sudah, bagi Nggak saya, penting lagi pahalanya. nah, bagi saya nggak penting pahalanya. Yang terpenting apa yang dia dapatkan dari aktivitas. Satu sisi kan kita pun juga dilarang untuk melakukan sesuatu yang sia-sia, nggak boleh juga. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu harus, termasuk sholat, puasa, jangan sampai itu. Kan ada banyak, ada hadis yang sering dibacakan Ayat, oleh hadis, para ah. ustaz itu banyak, berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi yang didapatkan itu cuma lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena itu udah nggak mendapatkan intisari dari perintah puasa itu. Mungkin gitu. Nah, ada tadi statementnya Mas Abdul yang menarik sebetulnya, bahwa puasa ini harus punya sinergi atau keterkaitan dengan realitas atau dunia sosial kita. Nah, mungkin Mas Abdul bisa menjelaskan Ya, kepada kita semua ini. Sangat-sangat, karena begini, itulah sebabnya kenapa banyak dalil yang mengatakan begini. Setelah kita menjalankan bulan puasa atau Ramadan, itu sama halnya kita seperti bayi yang lahir, tidak punya dosa. Kenapa? Karena kita dibersihkan selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan penuh itu kita dibersihkan. Kita membersihkan diri lebih tepatnya dengan memperbanyak ibadah, bertobat kepada Allah dan lain sebagainya. Hingga sebulan penuh itu kita membersihkan diri. Jadi Ramadan, ya, itu kita sudah tidak memberikan kata-kata kasar pada orang lain. Kita dilatih untuk dermawan. Karena kita sudah membaca Quran misalnya 30 juz, khatam, tahu maknanya, akhirnya kita tahu mana perintah Tuhan, mana larangan Tuhan. Yang otomatis kalau kita membaca pesan-pesan sosial dalam Quran ini banyak sekali, sehingga kita tidak lagi melakukan dosa terhadap sosial. Mungkin ada satu contoh ayat biar orang yakin bahwa puasa itu punya relevansi. Ya sama cuy, yang paling sering kita baca Al-Ma'un lah, bahwa ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan al-ayat. Ayat ini itu bicara soal larangan untuk menghardik. Bahkan orang yang sholat pun juga dikategorikan sebagai orang yang celaka karena dia lalai. Lalai itu karena dia menghardik, tidak memberikan makan, lain sebagainya. Spirit dari Al-Ma'un ini itu mengajarkan kita tidak pelit, supaya kita tidak jahat, ya sama dengan ya tidak korupsi lah. Korupsi ini banyak memberikan dampak sosial yang luar biasa karena perilaku individu yang baik. Kenapa? Karena nggak tuntas dalam membaca agama, pesan agama. Ya saya lebih, mungkin mereka yang jahat terhadap mereka itu lebih pada dia ketidaktahuan, kedangkalan ilmu pengetahuan, itulah yang jadi semua individu umat Islam itu menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Lebaran, Idul Fitri itu sudah suci semua. Sudah kita sudah nggak mendapatkan kejahatan. Karena sudah suci. Tapi kalau puasanya benar, kalau kan banyak puasa yang benar. Nanti kita akan pas puasa yang benar, mana yang puasa yang salah itu pada sektor. Nah, ini sekaligus closing teman-teman, bahwa ya mungkin untuk sementara kita menyambut Ramadan dengan suasana hati yang tenang, kemudian dengan suasana hati yang gembira, dan jangan lupa bahwa semua aktivitas kita harus punya makna. Kalau kita baca Al-Quran harus gak cuma sekedar baca, tapi harus paham apa maknanya, kemudian harus diamalkan. Ada closing statement mungkin? Ya itu Sebelum aja kita intinya berpuasa itu jalankan ibadah puasa
sebenar-benarnya. Jangan menjalankan ibadah puasa hanya menahan Sakar lahar PDW. dan dahaga, tapi kita harus mengejar makna dari puasa. Sholat tahajud, ya jadikan sholat tahajud itu sebagai momentum untuk mendekatkan diri pada Tuhan, supaya kita merasa terkontrol, supaya kita merasa terawasi, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan puncak yang paling tinggi, yakni adalah ihsan, perilaku yang selalu merasa dikontrol. Mungkin Plus